Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Kisah memilukan datang dari JA, bocah perempuan berusia 12 tahun yang dinyatakan positif terpapar HIV/AIDS setelah dijual ke lelaki tua di kota Medan. Menurut informasi, bocah perempuan berusia 12 tahun ini tidak hanya dijual ke lelaki tua saja, tapi juga diduga jadi korban pelecehan oleh adik dari neneknya sendiri. Saat ini JA mendapatkan perhatian khusus dan perawatan dari Perhimpunan Tionghoa Demokrat Indonesia, Pertidi dan Yayasan Peduli Anak Terdampak HIV. Dari cerita yang didapat tribunmedan.com, JA mulanya tinggal berdua bersama sang ibu. Sebagai orang tua tunggal, sang ibu bekerja banting tulang untuk menghidupi JA. Lama hidup sendiri, sang ibu kemudian menikah dengan seorang laki-laki. Setelah menikah, suami baru sang ibu tidak bekerja. Suami barunya itu justru memiliki banyak utang di mana-mana. Ketika JA berusia 7 tahun, sang ibu meninggal dunia karena sakit. Setelah ditinggal wafat sang ibu, JA hidup bersama sang ayah barunya dan 2 saudara tirinya. Mereka kerap berpindah-pindah tempat menghindari penagih utang yang selalu datang mencari ayahnya. Sebelum berpindah tempat, JA sempat tinggal di rumah neneknya berinisial KT. Naas, saat tinggal bersama sang nenek, JA justru diduga jadi korban pencabulan CA, adik sang nenek. Usai tinggal di rumah sang nenek dan berpindah tempat, JA kemudian dititipkan kepada AL. AL adalah paman JA. Menurut informasi, AL ini keponakan dari nenek JA yang berinisial KT. Selama tinggal dengan AL, JA justru dijual ke lelaki tua. JA diduga menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking. Selama tinggal dengan AL, JA diduga kerap ditawarkan kepada sejumlah pria hidung belang. Dari penuturan JA, dia dijual ke lelaki tua dengan harga Rp300.000. Tidak hanya itu, AL juga menjual anaknya sendiri kepada lelaki hidung belang. Kisah pilu JA ini lantas didengar oleh tim Fortune Community. Tim Fortune Community kemudian menyampaikan informasi kondisi JA kepada Perhimpunan Tionghoa Demokrat Indonesia atau Pertidi. Tak butuh waktu lama, para orang baik ini kemudian menyelamatkan jiwa bocah malang ini. Ia kemudian dirawat di satu tempat guna memulihkan kondisi fisik dan mentalnya. Dari hasil pemeriksaan medis, JA terpapar HIV/AIDS akibat diduga dijual ke lelaki tua untuk disinyalir menjadi budak nafsu. Karena JA diduga mengalami berbagai tindak kekerasan seksual, Pertidi kemudian menunjuk kantor hukum CN Justisia sebagai kuasa hukum korban. Selama 1 tahun, ibu korban dugaan pemerkosaan mendatangi pengacara Hotman Paris Hutapea dan mengadukan peristiwa yang dialami putrinya. Ikut diduga memperkosa anak kecil ini, ya, dan dia datang, ibunya datang dari Medan, peristiwanya di Medan. Ya, anak saya dibawa ke gudang. Terus? Awalnya anak saya dikasih. Ibu korban berharap kasus dugaan pemerkosaan sang anak segera ditangani polisi dan para pelakunya mendapat ganjaran setimpal. Sementara itu, pihak kuasa hukum yang mewakili sekolah membantah adanya peristiwa itu. Tanggal 29 Juli 2021, ya, orang tua daripada korban ini datang ke sekolah. Tujuannya adalah meminta supaya anaknya diizinkan untuk mengikuti proses belajar itu daring dari sekolah. Nah, pihak sekolah mengizinkan pada saat itu. Lantas ditindaklanjuti lagi sama dia. Bulan Agustus 2021, dia datang lagi ke sekolah. Tujuannya adalah meminta agar pengurangan uang sekolah. Nah, oleh pihak sekolah diizinkan pengurangan uang sekolah. 100.000 per anak. Ya. Tapi pihak sekolah meminta agar tunggakan-tunggakan sebelumnya ini dipenuhi lah. Ya. Nah, tapi oleh pihak ibu ini keberatan terhadap hal ini. Dari keterangan Marudut, korban sudah menjalani proses rekonstruksi dan polisi telah memeriksa 18 orang saksi. Nah, ketika prarekonstruksi itu, ya, kita melihat bahwa si anak ini yang menjadi korban ini justru kebingungan tentang perbuatan dalam prarekonstruksi itu. Itu jelas bisa kita lihat. Dia malah kebingungan. Nah, lantas dari keadaan dan peristiwa itu, kita berkeyakinan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh ibu ini dalam laporan polisi itu adalah palsu.
Sementara itu, jauh sebelum ibu korban melaporkan kasus dugaan pemerkosaan oleh kepala sekolah, pegawai tata usaha hingga petugas kebersihan sekolah, anak perempuan malang ini juga sudah menjadi korban pemerkosaan oleh ayah kandungnya. Per 29 Agustus 2022 lalu, Mahkamah Agung telah menjatuhkan vonis 15 tahun penjara pada sang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Tim Liputan, Kompas TV. Demikian Global Update kali ini, nantikan informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.